Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Jumpa lagi di channel Gigafishpedia. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Gigafishpedia, selamat datang dan selamat bergabung. Jangan lupa klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan seputar budidaya ikan. Dan di kesempatan kali ini saya akan membahas seputar budidaya ikan di kolam beton. Salah satu cara dalam budidaya ikan yang bisa digunakan untuk menyalurkan hobi serta sekaligus sebagai peluang usaha adalah menggunakan kolam beton atau kolam semen. Kolam beton menjadi salah satu opsi yang digunakan buat teman-teman yang memiliki lahan yang tidak luas, sehingga kolam beton ini dapat dibuat di depan halaman rumah kita. Nah, sebelum budidaya ikan di kolam beton, teman-teman harus mengetahui apa saja kelebihan dan juga kelemahan dari budidaya ikan di kolam beton. Untuk itu, kita langsung saja mengulas tentang kelebihan dan juga kelemahan dari kolam beton ini. Untuk yang pertama, kelebihan dari kolam beton yaitu daya tahan kolam lebih lama, yakni mampu bertahan hingga 10 tahun. Karena kolam ini tidak mudah rusak ataupun terkikis oleh air ya teman-teman, dan bisa dibilang ini adalah kolam yang permanen. Kemudian untuk yang kedua yaitu sistem sirkulasi air kolam. Kita dapat membuat sistem sirkulasi yang mana fungsinya untuk memudahkan kita dalam merawat air kolam. Dan tentunya juga selain untuk merawat air kolam, kita juga dapat melakukan pengeringan air kolam secara maksimal. Dan ini adalah merupakan sistem pembuangan air kolam, yang mana sistem pembuangan air kolam ini tentunya akan mempermudah kita pada saat pemanenan ikan. Dan pada saat pemanenan ikan ini tentunya kita juga dapat menghemat biaya dan tidak perlu untuk membutuhkan tenaga yang banyak untuk mengambil ikan hasil budidaya kita. Untuk keunggulan selanjutnya dalam budidaya ikan di kolam beton yaitu ikan mudah terkontrol dan tingkat kehilangan ikan semakin minim karena tidak adanya predator liar yang terdapat pada kolam. Jika di kolam tanah banyak sekali predator liar seperti belut, ular, musang, dan di kolam beton seperti ini predator liar tersebut tidak ada. Selain tidak adanya predator liar, tingkat pencurian ikan pun akan sangat minim tentunya, karena mudah sekali bagi kita untuk mengontrol kolam ikan setiap harinya. Kemudian untuk yang selanjutnya, kelebihan yang selanjutnya yaitu membuat ukuran kolam lebih tepat, presisi, dan tentunya fleksibel, sehingga tidak memerlukan lahan yang luas untuk budidaya ikan di kolam beton ini. Dalam hal ini tentunya kita dapat membuat ukuran kolam ataupun bentuk kolam sesuai dengan keinginan kita sendiri. Seperti yang ada di video ini, di mana satu kolam ini dibagi dua, ada dua sekatan kolam beton, dan di sini masing-masing ukuran kolamnya yaitu kurang lebih 5 meter kali 3 meter, dan untuk ketinggiannya yaitu 1 meter. Oke, kemudian kita lanjut. Setelah tadi kita sudah membahas tentang kelebihan dari budidaya ikan di kolam beton, kini saya akan beralih tentang kelemahan dari budidaya ikan di kolam beton. Untuk kelemahan yang pertama dalam budidaya ikan di kolam beton tentunya yaitu biaya dalam pembuatan kolam beton relatif lebih mahal. Tentunya dalam urusan biaya ini tergantung dari ukuran kolam itu sendiri ya teman-teman. Jika kolamnya sebesar ini, tentunya biaya yang dikeluarkan dalam membuat kolam beton akan lebih besar lagi. Selain kita membeli bahan-bahan bangunan untuk membuat kolam beton ini, kemudian selain itu kita juga harus menyiapkan sistem sirkulasi air kolam, yaitu
kita harus mempunyai pompanya, dan tentunya teman-teman harus menyiapkan budget yang agak lumayan banyak untuk pembuatan kolam beton. Kemudian untuk kelemahan yang kedua dalam budidaya ikan di kolam beton, yaitu pertumbuhan plankton dan juga hewan renik pada kolam tidak mencapai tingkat yang optimal, dikarenakan media yang tidak alami sehingga kurangnya pakan alami yang terdapat pada kolam beton. Apalagi jika teman-teman membuat kolam dengan posisi kolam yang tertutupi oleh sinar matahari, ini akan mempersulit atau memperburuk lagi pertumbuhan plankton ataupun hewan renik yang terdapat pada air kolam. Sedangkan di kolam ini, kolamnya bagus karena selalu disinari oleh sinar matahari sehingga air kolam berubah menjadi warna hijau, dan warna hijau ini adalah salah satu jenis air yang bagus untuk budidaya ikan. Oke, kemudian kita lanjut dengan kelemahan yang selanjutnya, masih berhubungan dengan kelemahan yang nomor 2, yaitu ikan ataupun pertumbuhan ikan akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan ikan dalam budidaya di kolam tanah. Karena kenapa? Budidaya ikan di kolam beton jarang ataupun minim adanya pakan alami yang terdapat pada kolam. Seperti yang tadi saya sebutkan, yaitu minimnya plankton ataupun hewan-hewan renik yang terdapat pada air kolam, sehingga akan sedikit memperhambat pertumbuhan ikan itu sendiri. Oke, kemudian kita lanjut pada kelemahan kolam beton, yaitu kolam beton mudah bocor, atau bahkan kolam beton bisa jebol jika konstruksi bangunan kolam beton ini tidak sesuai dengan tekanan yang ada pada air kolam. Dan ini banyak sekali dialami oleh para pembudidaya ikan di kolam beton, dimana ketika kolam sudah jadi dibuat, kemudian tiba-tiba begitu diisi air yang banyak, kolam jebol ataupun kolam bocor. Hal ini disebabkan oleh konstruksi bangunan yang tidak kuat untuk menahan tekanan air pada kolam. Kemudian juga untuk bahan kimianya juga di sini harus menggunakan yang khusus anti air dan anti bocor pada kolam beton. Oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu video dari saya tentang kelebihan dan juga kelemahan dari budidaya ikan di kolam beton. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyimak video ini sampai selesai. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam sukses.